Dia orangnya baik katanya, enggak minum, enggak berjudi katanya. Saya bilang gini, kalau ini macam mana? Kan beda agama. Enggak apa-apa kata orang tua saya bilang kan. Orang tua saya tuh enggak mandang agama waktu itu tuh. Kalau untuk balik ke agama asal sih enggak. Cuma pernah mau balik kampung kan. Mau balik kampung gitu ya. Pernah mau balik kampung. Terus kata bibikku bilang, di kampung enggak ada bimbingan seperti yang di sini. Masya katanya. Allah. Berarti keluarga benar-benar mendukung ya. Yang saya pegang sekarang tuh tetap istiqomah, Cik. Amin, amin. Karena selama saya mendalamkan agama Islam, setiap saya minta segala sesuatu, selalu Allah kabulkan. Amin ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya enggak minta yang muluk-muluk, hidup tenang, perilaku yang baik gitu, apa semuanya kecukupan, enggak dikasih apa-apa, diundang ke Baitullah, alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa bersama saya Cece Yana. Kali ini bersama jamaah saya yang biasa kami panggil Asmi. Kalau nama aslinya siapa? Semi Risma Claudia. Semi Risma Claudia. Asmi berasal dari mana? Dari Melawi, daerah Kabupaten Sintang. Ngomong-ngomong nih, lama dah kita tidak pernah ketemu dia. Soalnya Cece dengar Asmi itu sibuk gitu ya. Maklumlah kan, Cece dengar Asmi ini sibuknya bikin kue gitu ya. Iya, cemilan. Kira-kira tahun berapa Asmi ke Pontianak? 2019. Ikut suami. Dari Melawi pindah ke Pontianak. Itu ketemunya di mana? Kan ini kan antara Melawi dengan Pontianak kan jauh loh. Ketemunya dulu kan almarhum mama saya kerja di perusahaan. Jadi suami itu kerja di situ. Kalau gitu. pas libur saya naik ke tempat mama saya. Akhirnya ketemulah dengan suami tadi ya. Nah, jadi hidayahnya Asmi nih yang masuk Islam memang karena mau nikah atau memang sebelumnya Asmi ada terpanggil gitu? Ada terpanggil, ada perasaan kepengen atau senang ke Islam gitu? Ceritanya zaman SMP dulu ya. Waktu zaman sekolah tuh SMP pernah ikut kawan yang muslim. Satu kelas tuh kan 3 agama ya. Ada Kristen, Katolik, Islam. Jadi saya tuh ising-ising suka ikut ikut kawan gitu ya. Ikut kawan belajar, kepengen tahu gitu. Gimana gitu kan kalau agama lain udah tahu gimana caranya gitu. Nah, setelah itu berjalannya waktu pas orang tua kerja di perusahaan. Jadi kalau liburan tuh saya naik ke tempat mama saya. Dan perjalanan masuk Islam tuh dari zaman SMA tuh kelas 2 SMA. Ya. Karena saya dari dulu kan dari zaman masih SMP gitu enggak tahu pacaran. Masya Allah, Masya Allah. Kelas 2 SMA baru kenal gitu. Baru kenal dengan beliau lah suami saya tuh. Kata orang tua saya tuh, mama saya tuh, almarhum mak saya tuh bilang gini, katanya boleh sama dia. Dia orangnya baik katanya, enggak minum, enggak berjudi katanya. Dia bilang gitu. Alhamdulillah gitu ya. Iya, saya bilang gini, kalau ini macam mana? Kan beda agama. Enggak apa-apa kata orang tua saya bilang kan. Orang tua saya tuh enggak mandang agama waktu itu tuh. Baik gitu ya. Yang penting baik intinya tuh. Pertama masuk Islam tuh karena kita nih hanya belajar dari buku tuntunan sholat kan. Jadi dulu tuh niatnya belum seberapa gitu kan. Kadang kita baca tuntunan sholat, kadang mau belajar iya. Gitu ya. Kalau Iqra tuh waktu pertama nikah dulu dalam tahap itu saya belajar dari Iqra 1 sampai Iqra 2 aja. Sukanya nih apalah di dalam kehidupan tuh? Duka dalam kehidupan banyak masalah rumah tangga. Masya Allah gitu ya. Iyalah, tapi ya dengan adanya kita ditempa oleh masalah, rasa Asmi itu bagaimana? Goyah? Bagusan misalnya aku kembali lagi, atau perasaan Asmi itu bagaimana? Pernah mau
Kalau untuk balik ke agama asal sih enggak. Cuma pernah mau balik kampung kan. Mau balik kampung gitu ya. Pernah mau balik kampung. Terus kata bibiku bilang di kampung enggak ada bimbingan seperti yang di sini Masya katanya. Allah. Berarti keluarga benar-benar Iya. mendukung ya. Iya. benar-benar. Karena itu udah pilihan awal. Jadi setelah ditempa oleh permasalahan gitu ya, Asmi itu tetap istiqomah enggak untuk sholat, untuk belajar gitu, untuk istilahnya Asmi mengadu permasalahan itu kepada Allah gitu. Sabar. Setiap kita hidup, Allah pasti sayang. Sayangnya Allah kepada kita tuh bukan berupa kita dikasih Allah kenikmatan, hanya Allah kasih kenikmatan, Yang kesenangan. saya pegang sekarang tuh tetap istiqomah, Ceh. Amin, amin. Karena selama saya mendalamkan agama Islam, setiap saya minta segala sesuatu, selalu Allah kabulkan. Amin ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya sekarang sering dibilang mereka gini, kalau yang tahu masalah kehidupan saya tuh, kok kamu ada masalah, orangnya selalu happy. Iya. Iya. Saya bilang masalah ya udahlah, nggak usah dipikirkan. Kalau dipikirkan nggak bisa selesai. Ya karena selama ini kan yang Cece kenal ke Asmi gitu kan, Cece taunya tuh Asmi itu orangnya kuat, orangnya tuh hebat gitu. Karena memang nggak pernah Cece lihat Asmi itu pergi belajar tuh dalam keadaan sedih, dalam keadaannya bagaimana, nggak pernah. Karena Asmi itu happy, ya semangatnya belajar tetap gitu kan. Bahkan pernah waktu mau pergi belajar tuh pernah saya dalam masalah. Saya pikir gini ya, baru berapa menit ada masalah, tempat yang ternyaman bagi saya kan belajar. Iya, masjid gitu ya. Kumpul dengan majelis taklim. Kumpul ketemu dengan saudara-saudara yang lain ya enggak? Masya Allah, Masya Allah. Sabar aja lah ya Asmi ya, karena kita kan itulah Cece bilang Allah tuh sayangkan kita, Allah tuh kasihi kita tuh bukan dalam arti Allah kasih kita kenikmatan dengan cara kenikmatan dunia. Tapi Allah sayangkan kita tuh dengan cara ujian, dengan cara permasalahan, supaya apa? Supaya kita kuat dalam ujian itu. Jadi Allah, semua manusia, semua siapapun di dalam hidup pasti ada ujian, pasti ada tantangan, pasti ada cobaan. Cuman perbedaannya tuh, Cece punya ujian, Asmi juga punya ujian. Nah, ujiannya tuh beda-beda. Nah, Allah bilang, di antara kalian mampu enggak? Allah jadikan kita manusia yang kuat. Kalau saya dalam menyimak situasi ya, sesulit apapun tujuan saya ini kan mau cari benar, betul gitu. Cari jalan yang lurus lah. Iya. Gitu, iya. Jadi setiap ada masalah saya tidak pernah mundur. Iya. Setiap ada masalah tuh saya tidak pernah mundur. Bahkan setiap dalam masalah itu pun yang untuk menenangkan hati saya, cara yang terbaik bagi saya kan kalau ada masalah tuh ambil wudhu ya, untuk menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran gitu ya. Ini Cece juga mau tanya nih kan, selama ini kan Cece udah ada berapa minggu lah nih nggak ketemu Asmi gitu kan. Jadi selama ini tuh Asmi itu kegiatannya tuh apa aja? Kegiatannya selain ikut majelis taklim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jualan cemilan, snack-snack ringan kayak keripik pisang, keripik ubi, stik keladi dan stik bawang juga. Itu Asmi beli dari agen misalnya, Asmi jual kembali, atau itu Asmi olah dan bikin sendiri? Olah bikin sendiri. Masya Allah. Iya. Jadi itu kira-kira tuh ya dari pendapatan yang Asmi lakukan, yang Asmi jual gitu, cukup nggak untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah, nggak pernah merasa kurang. Masya Allah. Allah Maha Kaya kan? Iya, Allah Maha Kaya. Biarpun nggak ada, insya Allah kita ngadu ke Allah, ada. Ada aja rezekinya kan pasti. Iya. Pasti. Nah, itulah makanya saya bilang, Cece bilang ke Asmi,
jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ibadah, jangan lupa Asmi tetap istiqomah dalam belajar. Amin. Asmi perbaiki sholat. Dan kadang-kadang Cece bilang, Asmi, walaupun apapun permasalahan kita, apapun yang kita rasakan, kita hanya ngadu kepada Allah. Dan insya Allah pasti Allah kabulkan dan pasti Allah tolong. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih. Iya. Allah sayang sama kita. Nah, jadi Allah cobalah kita dengan cara yang Allah mau. Iya. Betul. Yang penting Asmi tetap istiqomah ya. Iya, yakin. 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 Terus. Pendapat Asmi nih yang Cece lakukan selama ini nih bermanfaat enggak? Berguna enggak bagi mualaf-mualaf yang lain gitu ya? Alhamdulillah berguna. Karena di tempat Cece itu selain kita belajar cari ilmu mendalami agama Islam nih, kita tuh ada suka-dukanya di situ. Curhat seperti antara adik sama kakak gitu kan. Iya. sangat bermanfaat. Yang tak bisa ngaji bisa ngaji, yang tak bisa sholat bisa sholat. Insya Allah. Setiap Asmi berdoa kepada Allah, nah pasti Allah kabulkan. Nah itu Cece mau tahu tuh ceritanya tuh kira-kira apa tuh? Apa yang udah Allah kabulkan dan Asmi merasakan? Saya rasakan tuh minta sama Allah dikabulkan. Pas mau bayar UKT anak masuk kampus IAIN tuh, saya kan menguliahkan anak tuh dengan biaya seadanya saya dapat sehari-hari. Kalau masalah tabungan saya tidak ada. Jadi saya minta sama Allah tuh, ya Allah berikanlah kemudahan karena saya mau bayar UKT anak saya. Selang berapa hari, 2 hari dikabulkan Allah. Jadi saya dapat rezeki. Semoga anaknya sukses, cita-citanya terkabul, apa yang Asmi inginkan dan Asmi doakan untuk anak-anaknya pun Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Seberapa kuat perasaan Asmi kepengennya untuk berangkat umroh? Saya enggak minta yang muluk-muluk, hidup tenang, perilaku yang baik gitu, apa semuanya kecukupan, enggak dikasih apa-apa, diundang ke Baitullah, alhamdulillah. Amin ya Allah, amin. Ya. Amin. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Allah ijabah doa kita segera berangkat ke tanah suci. Amin. Dengan cara Allah yang Allah ridhoi. Yang saya tahu dari sisi kehidupan Asmi ini orangnya tegar, kuat, masya Allah memang kuat. Dari sisi belajar Asmi, dia cuma mempunyai 1 buah motor dan itu dipakai gantian untuk Asmi dan untuk anaknya belajar, untuk anaknya sekolah. Jadi Asmi ini kalau ndak punya kendaraan untuk belajar, dia pasti akan berusaha bagaimanapun untuk berangkat belajar. Kalaupun dia ndak punya kendaraan, dia tetap murojaah dan belajar di rumah, tetap istiqomah. Asmi memang betul-betul kuat. Dan dalam hal permasalahan dan dalam hal cobaan di dalam hidup yang ditempa, yang didapat di dalam hidupnya, Asmi benar-benar kuat. Asmi, setahu saya, Asmi ndak pernah bercerita kemanapun selain mengadu kepada Allah. Hanya terkadang saya ndak sampai hati, saya selalu memotivasi Asmi dan saya selalu menanya kepada Asmi untuk menguatkan Asmi karena Allah pasti sayang Asmi dan Allah juga sayang kepada kami. Cece Ana ini selama saya mengenal beliau, Cece Ana ini orangnya baik, support, banyak mengajarkan hal-hal yang positif. Selama kita mengikuti kegiatan itu, selain kita mendapat ilmu, materi, sahabat, silaturahmi ada, dapat semua di situ. Dan saya dapat keunikan dari Asmi ini, saya pernah waktu itu saya pulang kajian tuh udah kesorean, saya sholat di masjid, salah satu masjid. Begitu saya selesai sholat, saya salaman nih sama jemaah yang di belakang saya nih, saya nggak lihat sholat maghrib gitu kan. Jadi
saya salaman sekali dia ngangkat muka, rupanya Asmi gitu. Asmi, ya Allah, saya bilang, Mi dari mana Mi? Itu tadi dari kegiatan katanya, terus ngantar kawan yang tinggal di daerah Tanjung Raya. Itu kawan tuh enggak punya kendaraan, jadi Asmi yang ngantar gitu kan. Dan Masya Allahnya, kadang-kadang walaupun sampai jam 10 malam, itu Asmi siap loh ngantarkan teman yang beda jauh alamatnya antara rumah Asmi dan rumah temannya. Nah, inilah salah satu keunikan Asmi dan kemuliaan hati Asmi yang semoga Allah balas, Allah ganti dengan beribu-ribu kali kenikmatan dunia dan akhirat. Amin. Mi, ini ada hadiah dari orang baik. Ini untuk Asmi sholat tetap istiqomah. Alhamdulillah. Ya. Nah, amin. Terima ini kasih. Al-Quran yang kalaupun seandainya Asmi belum bisa membacanya, tapi di dalam ini ada terjemahannya ya. Jadi kalau kita mau belajar, kalau kita mau berbicara kepada Allah, itulah dengan cara kita sholat. Di dalam sholat lah kita benarkan, kita berbicara, kita bercerita kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran ini, Asmi akan mengetahui apa itu kata Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau Asmi ada masalah, ada apa, Asmi buka di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau Asmi belum paham bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Asmi rutinkan. Rutinkan setiap kali habis sholat, setiap kali Asmi ada waktu, buka. Insya Allah akan semakin terbuka mata hati dan pikiran Asmi, ya. Insya Allah habis maghrib nunggu isya biasa. Amin ya Allah, amin. Ya, terima kasih orang baik. Semoga berkah. Amin. Dilancarkan segala urusannya, pekerjaannya, rezekinya, sehat Amin, dunia amin ya Allah, akhirat. amin. Dan ini ada sedikit rezeki dari orang baik untuk Asmi. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Demikian sahabat Laskar Tujuh Langit. Cukup sekian cerita dari Asmi. Jangan lupa dukung dakwah kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa berlangganan. Semoga apa yang dilakukan oleh para sahabat Laskar Tujuh Langit akan menjadi wasilah, akan menjadi kemuliaan dunia dan akhirat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.